Kantor DPRD Kepulauan Tanimbar atau Rumah Rakyat yang saat ini sedang di kantor Kewarbotan tampak sepi pada Jumat 9 September 2022. Hanya ada 2 atau 3 staf yang ada di sana. Suasana itu tergambar jelas manakala ada beberapa wakil rakyat yang sedang diproses pergantian antar waktu atau PAW. Partai-partai yang sedang diproses PAW antara lain Partai Hanura yang masih menanti proses panjang, Partai Demokrat dan juga Partai Golkar. Proses Hanura ini sudah sampai ke tahap mana? Ya baik, untuk Hanura sendiri ini rupanya Tanimbar lagi demam-demam untuk PAW ya. Dan hari ini kami juga DPRD sudah menerima satu lagi usulan pergantian antar waktu dari Partai Hanura, dan dari DPC Hanura sendiri sudah mengajukan surat ke DPRD dan lembaga sendiri sudah mengkaji itu. Kami minta tanggung jawab teman-teman di Komisi A untuk segera tolong buat kajian terkait dengan proses pergantian antar waktu salah satu anggota DPRD dari Partai Hanura, dan mereka sudah lakukan itu. Baik pimpinan, kami tunggu setelah hasilnya. Nanti kalau sudah tidak ada masalah kita proses, tapi kalau masih ada persoalan-persoalan di internal partai sendiri ya kita untuk sebentar tunggu dulu, jangan sampai ada dampak hukum lagi bagi lembaga DPRD itu yang kami tidak mau. Kalau soal surat masuk yang disampaikan oleh kuasa hukum salah satu anggota DPRD dari Hanura, kira-kira itu tindak lanjut DPRD? Itu yang saya sampaikan, bahwa kalau ada gonjang-ganjing di kubu Hanura, kita penin dulu sebentar sampai dengan persoalan ini clear. Nah, kalau memang benar kami sudah dapat suratnya dari DPP, sudah dari DPP untuk pergantian antar waktu. Ya, tapi kalau misalnya yang bersangkutan masih proses hukum lagi akibat daripada surat ini, apabila belum merasa bahwa saya diganti dasarnya apa? Kalau merasa seperti begitu kan ya kita penin dulu. Kalau dapat kedua belah pihak duduk sama-sama lalu merujuk supaya tidak ada persoalan ketika proses usulan pergantian antar waktu dari Partai Hanura. Saya kira itu. Saya sudah minta untuk Komisi A segera. Kalau tahapan untuk surat kalau kemudian tahapannya tetap laksanakan. Kalau misalnya usulannya sampai di sini kami 7 hari. 7 hari ini sudah lebih dari 7 hari. Oh sudah lebih. Sudah lebih karena apa? Ini kan ada masih gugat-menggugat ini. Ya mudah-mudahan nanti setelah Komisi A lakukan klarifikasi nantinya dengan pihak partai tidak ada masalah, bisa diproses lagi. Ada isu-isu juga bahwa surat dari DPP yang masuk soal PAW itu tidak dibarengi dengan SK. Yang kita tahu bahwa mestinya ketika hasil putusan partai itu mesti dibarengi dengan SK bahwa seorang yang akan di PAW namanya juga terkait dengan SK bahwa sudah dikeluarkan. Dan oleh karena itu lembaga sendiri kami sudah mintakan untuk teman-teman di Komisi A untuk segera tindak lanjuti dengan berkoordinasi langsung dengan partai tersebut, dalam hal ini Hanura. Ya, mempertanyakan kenapa seperti ini. Ya, usulan pergantian antar waktu ini kan ada ketentuannya. Bukan kita pungut-pungut di jalan begitu loh, tidak boleh. Semua orang kan berjuang di partai masing-masing. Bukan berarti DPRD menghambat proses ini, tidak ada. DPRD sama sekali tidak punya keinginan untuk menghambat. Kalau semua berjalan normal tidak masalah. Pak Ketua, ini satu hal yang kemudian digiring ke publik bahwa ada partai yang kemudian menuntut anggota DPRD yang ditugaskan di DPRD untuk kemudian harus meramu di tingkat partai baru kemudian dieksekusi di DPRD. Bagaimana tanggapan soal? Saya kira itu urusan internal partai, kami tidak mencampuri. Ya, itu urusan partai. Ya, kalau misalnya bicara soal mekanisme aturan PAW, saya bisa menjawab. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Pak Ketua, tadi dari awal disampaikan bahwa ini lagi musim PAW. Jadi mana-mana saja dari partai dari mana Golkar saja? menggantikan almarhum Pak Nelson Tulur. Pak siapa yang menggantikan? Pak Alvin Gosal. Tahapannya sudah sampai di mana? Tahapannya sekarang sudah sampai ke tingkat gubernur. Sebentar kita menunggu SK-nya ya. Itu berapa lama lagi? Ya kalau tergantung Pak Gubernur, kalau misalnya SK sudah tertangani, dikembalikan di sini kita bisa atur kapan pelantikan. Pelantikan. Ya. Kalau yang dari Partai Demokrat gimana?
Untuk Demokrat pergantian pimpinan saya kira itu dalam tahapan juga. Nanti kalau sudah ya Tahapannya sudah sampai di mana? kan dari DPRD sudah selesai. Sudah paripurna pengusulan. Sudah selesai semua, tinggal nanti kita tunggu kapan semua sudah ada ya kita tinggal tindak lanjuti seluruh tahapan itu. Tidak ada masalah lagi ya. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi pergantian antar waktu lah. Saya harap begitu. Tapi kalau masih ada ya syukur juga. Oke. Kalau masih ada syukur. Kan seperti itu. Siap. Supaya lagi demam ini orang-orang di Tanimbar untuk PAW ini. Ya. Seluruh tahapan-tahapan ini khusus bagi teman-teman di Partai Golkar, teman-teman di Demokrat, teman-teman juga di Hanura, kita bersabar karena seluruh tahapan lagi dalam proses. Saya kira demikian. Dan terwaktu terhadap almarhum Bapak Knudsen Detulur yang terhormat itu memang sudah proses sampai dan dengan keputusan KPU, dan keputusan KPU sudah menyerahkan ke DPRD, dan berharap DPRD sudah harus tindak lanjuti karena memang diatur oleh undang-undang terkait tenggat waktu prosesnya. Jadi begitu usulan PAW itu ke DPRD dalam waktu 7 hari sudah harus menyurati KPUD. Di KPUD hanya 5 hari. Kemudian KPUD sudah harus buat keputusan kalau memenuhi syarat. Maka dan setelah selesai dipenuhi menyurat kembali DPRD, kemudian DPRD menyurati gubernur melalui bupati. Kalau menyurati gubernur melalui bupati sampai 2 kali berturut-turut juga tidak dilaksanakan oleh Pemda atau bupati, maka pimpinan DPRD dapat langsung menyurati gubernur dan melalui bupati lagi, seperti yang sudah pernah kita laksanakan beberapa pada periode. Tapi tahapan yang sedang berjalan di Partai Golkar sudah sampai mana? Iya, semalam Ketua DPD juga menelpon saya mempertanyakan itu prosesnya sudah sejauh mana. Bilang bahwa semua syarat-syarat dan keputusan KPU sudah dikeluarkan, dikembalikan ke DPRD untuk selanjutnya pimpinan DPRD menyurati gubernur. Nah, saat ini surat pimpinan DPRD itu ada di kantor bupati, dan mestinya sudah harus diteruskan karena di sana hanya meneruskan saja surat pimpinan. Tapi belum diteruskan ke gubernur. Belum ada informasi apa-apa ke lembaga ini, katanya dikembalikan lalu harus penuhi lagi beberapa syarat menurut informasi. Padahal kan syarat-syarat itu kan yang punya kewenangan melakukan verifikasi cuma KPUD. Yang dikembalikan ini sejak kapan, Pak? Pemberkasannya ini, Pak? Kurang tahu, tapi beberapa waktu lalu katanya Pemda minta SKCK yang baru, dan kemudian harus kartu keluarga dilegalisir oleh Dinas Kependudukan. Kartu keluarga milik Pak Olvin. Tapi kan di kartu keluarga ya saat ini kan sudah ada barcode, jadi tidak perlu dilegalisir lagi. Kalaupun bertanya ke Dinas Kependudukan juga akan menjawab sama seperti yang saya sampaikan, karena sudah ada barcode-nya itu. Nah, jadi tidak perlu Nah, ini yang belum masih diminta. Ya, mungkin Bapak harapan terakhir sebagai Ketua DPD untuk lembaga DPRD sendiri dan pemerintah daerah untuk mempercepat proses itu seperti ini. Iya, memang Ketong sebagai Golkar, Partai Golkar ini kan sangat membutuhkan proses ini cepat berlangsung, karena Ketong juga harus menjaga atau memperhatikan konstituen Golkar yang ketika itu memberikan dukungan kepada anggota kita atau Golkar di Dapil 2. Nah, ini mesti segera dipenuhi sehingga segera dilaksanakan pergantian antar waktu, sehingga bisa konstituen atau masyarakat Tanimbar
umumnya itu aspirasinya dapat tersalurkan dengan baik melalui fraksi untuk diakomodir oleh pemerintah daerah. Terima kasih Bapak.